Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Butias doakan semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajarannya adalah: 1. Melalui membaca, peserta didik dapat mengidentifikasi persamaan dan perbedaan partikel-partikel penyusun zat. Yang kedua, melalui membaca, peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan sifat materi dari partikel-partikel penyusunnya. Pernahkah kamu mengamati orang yang sedang memupuk tumbuhan? Mengapa tumbuhan perlu dipupuk? Zat apa sajakah yang terdapat dalam pupuk sehingga dapat menyuburkan tumbuhan? Agar mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, ayo kita pelajari bab ini dengan penuh semangat. Di alam ini terjadi proses pembentukan zat-zat seperti pada fotosintesis dan juga penguraian zat-zat seperti pada pembusukan daun. Zat-zat yang ada di alam ini tersusun atas partikel yang sangat kecil yang disebut dengan atom. Contohnya fotosintesis pada tumbuhan. Gas karbon dioksida CO2 dan air H2O menghasilkan glukosa C6H12O6 dan oksigen O2. Dua atom atau lebih yang bergabung melalui proses kimia akan membentuk molekul. Ikatan antara dua atom dalam molekul disebut ikatan kimia. Pada contoh fotosintesis, gas karbon dioksida atau CO2 merupakan molekul yang terdiri dari atom C dan O. Contoh lainnya adalah siklus nitrogen, pembentukan glukosa pada fotosintesis, penguraian sampah, siklus karbon dioksida, dan siklus nitrogen merupakan contoh-contoh proses kimia yang terjadi di alam yang dapat menjaga keseimbangan alam. Zat-zat kimia yang diperlukan makhluk hidup ada yang dibuat oleh manusia melalui proses kimia dalam industri. Pupuk buatan seperti pupuk urea banyak mengandung unsur nitrogen dalam bentuk ion amonium NH4+. Partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup. Partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi yang mempunyai sifat materi tersebut. Partikel dapat berbentuk atom, molekul, dan ion. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Molekul merupakan gabungan antara dua atom lebih atom melalui ikatan kimia tertentu. Molekul dapat tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu struktur tertentu. Misalnya rambut tersusun dari molekul-molekul yang mengandung unsur karbon C, hidrogen H, nitrogen N, dan sulfur S. Selain pada makhluk hidup, benda seperti kayu, plastik, air, udara, kain, dan benda-benda lain juga merupakan zat kimia yang tersusun atas senyawa-senyawa tertentu. Misalnya plastik mempunyai sifat lentur karena memiliki molekul yang struktur rongganya, rantainya panjang, dan terdapat rongga antar rantai molekulnya. Ukuran molekul sangat kecil, sehingga tidak dapat diamati dengan mata telanjang, dan bahkan tidak dapat diamati dengan mikroskop biasa. Molekul penyusun benda mati dan makhluk hidup. Materi atau bahan yang berbeda tersusun atas molekul-molekul berbeda, sehingga atom-atom penyusun juga berbeda. Selain adanya perbedaan molekul penyusunnya, jenis dan jumlah atom penyusun, perbedaan sifat-sifat suatu materi juga disebabkan oleh perbedaan susunan molekul dalam materi tersebut. Selain disusun oleh molekul yang berbeda, sifat-sifat suatu materi yang berbeda juga dapat disebabkan oleh perbedaan susunan molekul-molekul dalam materi itu. Misalnya, kita ambil contoh kayu yang dibuat pensil dan pati dalam umbi kentang. Umbi kentang contoh lainnya adalah umbi ketela pohon, talas, dan beras. Mengandung pati atau amilum yang dapat kita makan dan merupakan sumber energi bagi tubuh. Pati disusun oleh molekul-molekul yang berantai panjang. Rantai panjang tersebut disusun oleh unit-unit molekul yang lebih sederhana yang disebut glukosa. Antara molekul glukosa yang satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh ikatan glikosida. Ikatan glikosida adalah ikatan kimia yang terjadi antar molekul monosakarida atau gula sederhana. Molekul glukosa yang menyusun amilum tersusun dari atom C, H, dan O dengan perbandingan tertentu. Kayu yang digunakan untuk membuat pensil tersusun atas molekul selulosa yang juga mempunyai rantai panjang. Selulosa dan amilum mempunyai molekul penyusun sama, yaitu glukosa, tetapi jenis ikatan yang menghubungkan antar molekul glukosanya berbeda.
Jadi, bahan yang berbeda tersusun oleh zat-zat yang berbeda. Zat-zat yang berbeda mempunyai perbedaan jumlah dan jenis atom penyusun. Sifat-sifat bahan yang berbeda dapat disebabkan oleh perbedaan ikatan atau perbedaan struktur susunan molekul-molekul penyusunnya. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari, dapat disimpulkan bahwa benda dan makhluk hidup yang ada di alam ini mempunyai partikel penyusun. Bahkan, kita tidak dapat melihat secara langsung atom yang merupakan partikel penyusun zat yang sangat kecil. Dengan mempelajari materi ini, kita akan semakin mengetahui kekuasaan dan kebesaran Tuhan dalam menciptakan apa saja yang ada di alam ini, yang semuanya tercipta untuk mendukung kehidupan manusia. Sekian pembelajaran ini dan semoga kita bertemu lagi di materi lainnya. Tetap semangat, jaga iman dan imun, tetap protokol kesehatan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.